Saya mau klarifikasi itu. Tadi ada Pak Dubes saya, Duta Besar Keliling ada bicara, Pak Goram ada bicara tentang hukum kebiasaan internasional. Jadi tadi Pak Bishop terima kasih ada bilang, baru saja lepas kata-kata kalimat itu bahwa memang NFPB memenuhi syarat karena apa? Itu yang belum diperoleh oleh deklarasi proklamasi lain itu syarat pertama angka 1 prosedur ya, kalau kita bicara SOP standar prosedur operasional itu dalam hukum kebiasaan internasional itu kalau mau merdeka berdaulat itu SOP-nya nomor 1 itu harus ada restu dari negara yang menjajah. Baru bisa membuat panitia dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk membentuk dan memproklamasikan sebuah negara. Itu sudah hukum kebiasaan internasional. Sekarang apakah teman-teman dari yang lain sudah memperoleh restu dari Indonesia? Saya mau katakan itu restu karena bukan izin, tapi itu restu untuk menyelenggarakan kongres. Dan kongres adalah mekanisme demokrasi pengambilan keputusan politik tertinggi dari rakyat bangsa Papua di negeri Papua Barat. Saya bilang bangsa Papua di negeri Papua Barat, kenapa Pak Bishop? Karena kita bangsa Papua ini sudah dibagi oleh kolonial jadi dua bagian. Ada bangsa Papua di sebelah timur sudah merdeka yang namanya PNJ. Bangsa Papua di bagian barat, kita ini yang masih berjuang merdeka. Karena itu dalam deklarasi kita bikin bangsa Papua di negeri Papua Barat. Karena di Papua Timur sudah merdeka, namanya PNJ. Maka itu kita pakai itu. Kita ini satu bangsa tapi sudah dipisahkan oleh land internasional ya, perbatasan internasional. Jadi ya kita tidak bisa bongkar pasang di situ. Clear, luar biasa. Jadi itu saya pikir bahwa syarat yang satu ini oke. Yang lain syarat yang lain mungkin proklamasi lain sudah penuhi. Tapi saya pelajari, amati syarat prosedur satu ini belum dipenuhi oleh proklamasi lain. Itu yang saya lihat. Kalau sampai saya sering bilang kalau saya lepas NRPB kembali ke titik nol, apakah deklarasi berikut Indonesia bisa kasih restu atau tidak? Kalau tidak berarti angka 1 hilang. Angka 1 hilang, dunia luar logika. Logikanya Pak Presiden, Pak Presiden sudah memenuhi saja semua hukumnya, persyaratannya, itu belum bisa dimerdekakan oleh Indonesia. Apalagi ada poin-poin yang tidak dipenuhi, nggak mungkin. UNWP tidak memenuhi itu. 100. Kalau menurut kajian ini ya. Ya, 100. Oke, Pak. Yang kita mau tanya dulu ini sebentar, izin Pak, Ini hal penting juga menyangkut ini. Nah, saya mau berikan kesempatan dulu kepada teman pendeta ini, Pak Herman Saud dan Pak Esron Abisai untuk bisa menanggapi ya. Pak, saya mau sapa dulu teman-teman pendeta ini. Pak Herman Saud, selamat malam Pak. Bapak bisa buka mic-nya Pak, unmute dulu. Ya, mic-nya di unmute Pak Herman, kalau Anda dengar suara saya Pak. Pak Herman Saud, Pak Abisai, Pak Esron, bisa dengar suara saya Pak? Bisa dengar, dengar Pak. Ya, saya dengar. Baik. Pak Esron ini suaranya mic-nya nggak terbuka. Jadi gini, Pak Esron, mungkin Pak Herman cuma mau mendengar saja. Tadi sudah bilang juga, beliau cuma mau dengar, ikut saja, tapi tidak, mungkin nanti ada waktunya bicara. Pak Esron. Ya, baik. Kalau kita lihat ulasan teman-teman dari NFRPB ini kan, itu kan sangat punya fondasi yang kuat sekali Pak. Siap. Ya. Cuma pertanyaan orang-orang ini, tapi kenapa tidak kunjung merdeka? Kenapa tidak kunjung berdaulat gitu loh? Pasti ada sesuatu yang salah di mana Tuhan masih belum menganugerahkan kemerdekaan penuh kepada Papua lewat NFRPB atau perjuangan faksi lainnya yang
barangkali tidak terlalu kuat dibandingkan NFRPB. Akan pertanyaan ini bersifat spiritual. Artinya begini, Pak. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan orang-orang Papua, ya, sehingga Tuhan belum menganugerahkan kemerdekaan. Pertama, mungkin karena banyak yang belum bertobat sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ada yang masih, sebagian besarnya mungkin masih hidup di dalam kuasa-kuasa kegelapan, okultisme, atau minum mabok, dan lain sebagainya, sehingga Tuhan mau supaya dibenahi dulu warga ini, terutama juga soal persatuan. Bahkan sesama orang Papua saling bunuh. Nah, ini kan pertanyaan, Pak, yang muncul. Karena kalau orang Papua semuanya bersatu, lalu menata hidupnya bertobat di hadapan Tuhan, bersatu hati berseru kepada Tuhan, saya yakin, Pak, seperti Israel dikeluarkan dari Mesir, seperti banyak negara-negara dianugerahkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah pun, itu hal yang possible, sangat mungkin. Pak Pendeta, sebagai rohaniawan, bagaimana pendapat Anda? Silakan, Pak. Siap. Terima kasih Pak Bishop. Shalom, selamat malam. Dan juga Pak Presiden, Bapak orang tua, Bapak Forkorus yang disebut, Pak Goram, Kakak Goram, Bapak Pendeta Mansaud sebagai orang tua, dan juga Pak Mesak yang sudah memberikan materi, dan juga para pemirsa Paradoks Papua pada malam hari ini dengan tema yang begitu menarik bagi kita semua dan juga para pemirsa di mana saja berada. Pertama-tama saya harus menyampaikan ucapan turut berduka atas semua orang yang gugur bersamaan dengan revolusi Papua Merdeka, dan juga baik di pihak orang Papua maupun juga di pemerintah Indonesia, dan juga terutama turut berduka bagi saudara atau anak kekasih Michelle yang pada tanggal 29 yang lalu yang kini sedang berada di Jayapura, kepada keluarga dan juga kepada semua orang yang berlasungkawa. Tuhan memberikan kekuatan, dan juga baru saja ada kontak senjata yang sedang terjadi. 3 orang TPN-OPM yang gugur di medan perang, juga sampaikan turut berduka untuk semuanya ini. Dan juga kepada semua. Maka dari semua pembahasan, saya tidak berbicara atas satu lembaga perjuangan revolusi, tetapi sebagai pendeta dengan rangkaian peristiwa, dan juga kita sudah mengikuti dari Paradoks Papua. Saya hanya membuatkan satu refleksi untuk kita semua dari Alkitab, surat Paulus Efesus pasal 6 ayat 10, dan saya akan baca dari ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ini refleksi saya untuk kita semua. Rasul Paulus, dia sangat memahami sekali dan menasihati kepada jemaat di Efesus bahwa apa yang mereka mempertaruhkan untuk perjuangan untuk sebuah kebebasan, menurut dia adalah sebuah pandangan teologis, bahwa apa yang mereka berjuang di dunia nyata ini juga ada sebuah struktur pemerintahan yang mereka melawan di dunia spirit. Ada struktur pemerintahan di dunia dan juga di alam yang tidak nyata. Ini juga sesuatu kuasa kegelapan yang sedang mengikat semua orang untuk berbeda pandangan, berbeda visi, berbeda faksi,
berbeda konflik. Itu karena apa? Ya karena ego. Kita tidak melawan darah dan daging. Kita melawan pemerintah-pemerintah. Siapa itu pemerintah-pemerintah? Di dunia ini ada pemerintah Indonesia, ada NRPB-nya, ada ULEP-nya, ada 12 faksinya, ada 7 presidennya. Di dunia alam spirit juga orang sedang mengikat dengan alam roh. Jadi orang Papua ini kita berdoa kepada Tuhan yang bukan berdasarkan doktrin perjuangan revolusi, tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya melepaskan kita daripada roh-roh ego darah yang mengalir. Tuhan tidak akan mendengar bahwa saya punya pemerintahan, saya punya struktur organisasi ini yang benar untuk Tuhan menolong saya dan melepaskan. Tidak, maaf ya, saya hanya memberikan ini untuk semua pemimpin revolusi, baik kita kepada orang Papua dan juga pemerintah Indonesia. Kita sedang melawan, ada di dalam sebuah dunia yang sedang di alam nyata maupun di alam roh. Pemerintah-pemerintah, kita sedang melawan. Dunia ini sedang punya pemerintah-pemerintah, siapa-siapa yang akan mendukung kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang kita baku siku sendiri. Tadi misalnya Bapak Presiden izin tadi berbicara, juga Kakak Goram, ada yang juga dicat, ada yang singgung tentang NRPB dan juga itu baku singgung. Ini kita sedang berada di dalam satu lingkaran yang perlu kita belajar dari sisi Alkitab. Artinya mohon maaf ya, ini sebagai sebuah refleksi untuk kita semua. Supaya setiap orang yang kita mempertaruhkan waktu, tenaga, dan pikiran, jangan kita menguras, tetapi Tuhan mau apa yang. Jadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia ini punya penguasa. Di alam roh juga punya penguasa. Penghulu-penghulu dunia. Mereka juga ada di tengah-tengah semua. Jadi ini sesuatu yang kita berjuang. Kita harus melepaskan semuanya ini. Jadi secara pribadi, saya juga lewat kesempatan ini pesan kepada baik seluruh pemimpin revolusi maupun juga seluruh hamba-hamba Tuhan. Banyak orang yang sekarang bangkit, mereka sedang membentuk kelompok-kelompok doa pemulihan Papua dengan segala macam. Jadi saya berpikir, apa pemulihan doa untuk pemulihan Papua? Kalau doa, kelompok doa untuk pemulihan Papua, kita harus berani berdoa untuk pemerintah-pemerintah. Kita sedang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat. Ini yang perlu kita harus berdoa. Dan putuskan semuanya ini. Baru Tuhan akan memberikan kita. Siapa yang mau jadi presiden, siapa mau jadi Perdana Menteri, siapa di dalam mau Tuhan bebaskan kita. Mungkin mohon maaf ya, ini sebuah refleksi yang saya mau untuk sampaikan untuk kita semua. Sekalipun pada malam hari ini kita ada di dalam satu pemaparan materi yang sangat berharga dari aspek hukum, dari aspek semua planning, dari struktur pemerintahan NRPB, di mana Bapak orang tua, Bapak Koru sebagai presiden, dan juga seluruh struktur pemerintahan yang sudah ada. Tetapi juga ini pesan firman Tuhan untuk kita semua. Supaya jangan ada darah dan air mata yang terus-menerus mengalir, baik kita sendiri yang membunuh sesama kita. Kita sendiri yang baku ribut, baku siku, baku persalahkan. Jadi ini yang saya hanya pesan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kalau jika Tuhan yang mengizinkan untuk membebaskan orang Papua dari segala kekuasaan dunia ini, mungkin bagian firman Tuhan ini menjadi sebuah refleksi untuk kita berdoa ada di antara kita. Sebab ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara.
Tetapi saya hanya menyampaikan saja untuk kita semua dengan membaca situasi kondisi yang pada saat ini sangat di mana-mana dengan terjadinya peristiwa yang baru, seorang perempuan yang hebat di mana-mana sekarang kita baca di media ini saling mempersalahkan, saling mencurigai. Seperti yang tadi Pak Bishop, ada struktur sebagai banyak orang yang terlibat sebagai kaki tangan BIN Indonesia. Ini kan kita semua apa yang perlu kita buat. Maaf ya sebagai pendeta, di saat seperti ini saya sedang belajar memahami bagian ini, bagian Alkitab ini bukan baru sekarang, tetapi sejak terjadinya demo rasis pada bulan Agustus, saya mulai menemukan bagian ini bahwa kita sedang melawan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, dan melawan roh-roh jahat. Ini yang saya mulai belajar dan mengangkat bagian firman ini dan melihat dan terus berdoa untuk bagian ini. Jadi terima kasih, itu saja Pak Bishop. Saya tidak berbicara dari aspek politik, geopolitik, geoglobal yang global yang sekarang sedang terjadi, tapi juga saya sampaikan terima kasih untuk Pak Presiden dan juga Kakak Bram dan juga Pak Mesak dan juga para pemirsa dan juga Bapak Saud kalau memang sebentar mau tambahkan, dan juga kepada seluruh pemirsa di mana saja berada. Kiranya marilah ini saat Tuhan mau menguji seperti yang tadi Pak Bishop sampaikan. Apakah benar di saat seperti ini orang Papua kita benar-benar membanggakan sebagai orang Kristen? Apakah ada nilai Kristen? Apakah ada nilai 10 hukum yang kita hormati? Pasti kita tidak. Apakah kita mengasihi sesama manusia sama seperti kepada Tuhan? Mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Tetapi saya pikir dalam hal ini kita saling membenci, saling menerkam, saling membunuh. Itu ada di antara kita. Tuhan juga sedang menangis dengan sikap kita yang salah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita. Terima kasih Pak Bishop, saya kembalikan waktu. Terima kasih Pak Pendeta Esron, Tuhan berkati Pak, sangat luar biasa, sangat meneguh, kuatkan kita semua. Oke Pak Presiden, silakan ditanggapin singkat ya. Ya, terima kasih untuk ada Tuhan Pendeta Esron, habis saya. Menarik dengan itu, yaitu ya terima kasih banyak sudah menyampaikan penjelasan dari ya sedikit dari iman ya, sebagai saya lihat sebagai filsafat metafisika. Saya konkretkan begini Pak, Pendeta, supaya orang mengerti ya kalau terlalu banyak metafisika itu sedikit kabur. Konkretkan saja, kita bagi tugas, Pak Pendeta kerja apa, saya kerja apa, itu satu. Kedua, kalau Pak Pendeta masuk ke bagian metafisika dengan cara seperti itu bagaimana, siapa yang koordinir dengan itu, terus siapa yang mendampingi. Kalau anak-anak demo biasanya saya yang mendampingi, tapi apakah Bapak-Bapak Pendeta bisa pakai toga dengan itu, mendampingi anak-anak, menyanyikan lagu-lagu, mendampingi mereka supaya mereka tidak kita jangan tinggalkan domba diterkam oleh serigala. Itu saya serahkan kembali ke Pak Pendeta. Saya tugasnya ini. Kemudian saya kasih contoh. Tadi saya sudah bilang ini kan perang rohani. Perang rohani, Siap. saya bilang roh itu Ya, perang antara keinginan daging dengan keinginan roh. Maka contoh konkret, Raja Saul, dia mulai menyembah berhala dengan
pergi sama itu Nabi Samuel punya kuburan. Ini yang harus dibersihkan. Yang tadi Pak Pendeta bilang orang berpuasa dibaptiskan lagi, kata saya, berulang-ulang supaya tinggalkan itu penyembahan berhala, dan yang di Galatia itu keinginan daging itu harus lepas supaya maksud Tuhan itu genap. Saya lihat itu, karena itu tadi saya sudah jelaskan. Ini perang rohani. Setiap pemimpin jangan seperti Raja Saul, pergi ke penyembahan berhala, keinginan daging. Ini bahaya, dan Tuhan punya maksud tidak genap dalam diri pemimpin, dalam diri rakyat, maka Tuhan tidak jawab. Itu lama. Maka Pak Pendeta mereka punya tugas, bagaimana Pak Pendeta mereka bisa bikin orang bisa dibaptiskan dalam Roh Kudus, meninggalkan keinginan daging, supaya jangan seperti Nabi Samuel, penyembahan berhala lagi, pergi ke kuburan-kuburan untuk minta berkat, minta kekuatan lawan Filistin. Ini yang saya tangkap tadi punya Pak Pendeta punya penjelasan, tapi saya konkretkan. Siap. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Presiden, sebentar Pak. Saya belajar filsafat, pengantar filsafat teologi Katolik, jadi saya bisa tahu ini masuk ke mana, filsafat metafisika atau bagaimana. Baik, Pak Presiden. Dalam penjelasan ini harus konkret. Seperti itu. Terima Pak kasih. Presiden. Ya, terima kasih Pak Presiden. Terima kasih. Silakan, Pak Saul. Sebentar. Pak Presiden, saya cuma ingin katakan bahwa Pak Esron, saya minta untuk memberikan tanggapan dalam perspektif beliau sebagai rohaniawan yang punya perspektif saat ini, yang apa yang dia alami, dia kontemplasi, dia merenungkan itu, dia menghayati situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, yang dia yakini kita bukan cuma berhadapan dengan darah dan daging, dan bahkan kita tidak berperang melawan darah dan daging, dalam pengertian tidak berperang melawan manusia. Manusia bukanlah musuh kita, tetapi yang menjadi musuh kita yang sebenarnya adalah struktur pemerintahan di udara, seperti yang dikutip dalam Efesus 6 ayat 12 dan seterusnya, bahwa pemerintah itu kerajaan iblis, kerajaan kegelapan itu punya struktur, ya, sehingga kita bukan cuma berhadapan dengan pemerintahan-pemerintahan duniawi dalam perjuangan politik, kemerdekaan dan sebagainya, tapi lebih dari itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang terstruktur, sistematik dan masif yang mempengaruhi dunia material kita. Sehingga ini yang beliau ingin sadarkan kepada kita semua penonton terutama, ya, dan ini tidak ditujukan kepada orang perorangan atau bersifat tendensius, tetapi ini untuk memperingati, apalagi beliau sama dengan saya tidak menginginkan lagi jatuh korban nyawa dalam peperangan, dan justru kita dukung perjuangan Pak Presiden bahwa perjuangan NFRPB tanpa darah dan air mata mestinya. Walaupun misalkan Bapak mengalami penyiksaan, teman-teman mengalami pendiskreditan, perlakuan represif dan sebagainya, tapi Bapak tidak balaskan hal itu. Itu justru yang menjadi pedoman, menjadi semacam teladan. Kita pendeta-pendeta ingin menyuarakan ini. Justru kami bersepakat untuk mendukung perjuangan NFRPB soal perjuangan tanpa perang. Ini neither war. Jadi ini yang kita mau suarakan juga, Pak. Jadi mungkin pernyataan pendeta-pendeta seperti Esron dan kami tidak perlu ditanggapi secara metafisika seperti yang Bapak ketahui. Itu menjadi semacam perbendaharaan saja untuk masukan kita semua supaya kita bisa ini. Mohon maaf, amat sangat tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi kami berikan kesempatan buat teman-teman juga ikut menyuarakan ya dukungan secara spiritual kepada kita. Pak Herman Saul,